Najwa Shihab pernah berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kopi Lampung yang berkaitan dengan pembelajaran kimia berbasis kearifan lokal dan etnosains. Untuk nama-nama anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Diah Ayu Puspitasari dengan NPM 2413023001, Sofiana Nur Azizah dengan NPM 2413023005, Sifatul Dwi Cahyani dengan NPM 2413023013, Nabila Hairani dengan NPM 2413023023, dan Merin Eka Putri dengan NPM 2413023027. Sesuai pembahasan kali ini yaitu tentang kopi Lampung, yang dimana kopi Lampung itu bukan hanya sebagai komoditas masyarakat Lampung, melainkan juga sebagai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Lampung yang diwariskan secara turun-temurun. Di berbagai tempat di Provinsi Lampung itu masih menggunakan sistem gotong royong dalam bertani, dimulai dari penanaman, pemanenan, dan proses pengolahan biji kopi. Tak kalah pentingnya, wanita juga memiliki peran besar dalam proses pengolahan dan pelestarian budaya kopi, yang menjadikan kopi sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Lampung. Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam membuat kopi, yaitu yang pertama, pemanenan buah kopi secara manual, yaitu dengan memetik langsung menggunakan tangan tanpa alat bantu saat buah kopi matang. Kemudian langkah yang kedua, yaitu pengupasan kulit luar menggunakan alat tradisional seperti lesung atau alat kayu untuk memisahkan kulit buah. Lalu langkah yang ketiga yaitu fermentasi alami, yaitu dengan membiarkan beberapa hari untuk memisahkan lendir kopi secara alami. Lalu langkah yang ketiga, penjemuran di bawah sinar matahari menggunakan tampah atau anyaman dari bambu. Kemudian langkah yang keempat, pengupasan kulit ari dengan tumbukan lesung dengan biji kopi kering yang ditumbuk untuk memisahkan kulit ari. Lalu langkah yang terakhir yaitu penyortian manual, yaitu dengan dipilih satu persatu berdasarkan kualitas secara visual. Pada bagian yang ketujuh yaitu sangrai menggunakan wajan, tanah atau logam di atas tungku api kayu, yaitu memberikan aroma khas dan cita rasa tradisional. Kemudian pada langkah ke-8, penumbuhan biji sangrai itu menjadi bubuk kopi, itu dengan menggunakan alu dan lesung kayu. Kemudian yang langkah terakhir itu penyeduhan tradisional, yaitu dengan diseduh dengan air mendidih tanpa mesin dan sering disaring menggunakan saringan kain. Baik, selanjutnya kaitan kopi dengan pembelajaran kimia. Kopi Lampung berkaitan dengan kimia karena mengandung senyawa seperti kafein dan asam organik. Proses pembuatannya melibatkan fermentasi, penjemuran, penyangraian, dan penyeduhan. Semua tahapan ini menunjukkan penerapan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu kandungan senyawa kimia dalam kopi. Kopi itu mengandung senyawa kimia seperti kafein dan asam organik. Kafein adalah zat yang memberikan efek stimulan, sedangkan asam organik berperan dalam rasa dan aroma kopi. Yang kedua, proses kimia dan fisika dalam pembuatan kopi. Yang pertama itu fermentasi, merupakan proses kimia di mana mikroorganisme mengubah zat-zat dalam biji kopi yang menghasilkan perubahan rasa dan aroma. Yang selanjutnya ada penjemuran, proses fisika yang mengurangi kadar air dalam biji kopi melalui penguapan. Yang selanjutnya itu penyangraian atau roasting yang melibatkan reaksi kimia yang disebut reaksi Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dan gula yang menghasilkan warna coklat serta aroma khas kopi. Dan yang terakhir itu ada penyeduhan yang melibatkan konsep kelarutan, bagaimana zat larut dalam air, dan pH, tingkat keasamannya, yang memengaruhi rasa akhir kopi. Yang ketiga itu adalah penerapan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahap dalam pembuatan kopi menunjukkan penerapan konsep-konsep kimia seperti reaksi kimia, perubahan fisika, kelarutan, dan pH. Hal ini membuktikan bahwa ilmu kimia sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari seperti menikmati secangkir kopi. Materi ini membantu siswa memahami kimia bukan hanya teori di kelas, tetapi juga nyata dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui proses pembuatan kopi.
Selanjutnya, mengaitkan dengan pembelajaran. Proses pembuatan kopi Lampung dapat dikaitkan untuk mengajarkan konsep kimia kepada siswa. Proses pembuatan yang pertama yaitu fermentasi. Pada proses ini, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat memecah di dalam biji, seperti gula menjadi asam dan senyawa aroma. Proses ini mencerminkan reaksi biokimia yang nyata dan dapat dikaitkan dalam konsep reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah fermentasi, biji kopi lalu dijemur di bawah sinar matahari. Proses ini berkaitan dengan perubahan fisika, yaitu penguapan air. Air dalam biji kopi menguap karena panas matahari, menurunkan kadar air dan mencegah pembusukan. Kemudian biji kopi disangrai. Proses penyangraian melibatkan suhu tinggi yang memicu reaksi Maillard atau reaksi antara gula dan asam amino. Inilah yang menghasilkan aroma, rasa, dan warna coklat yang khas pada kopi. Selanjutnya, penyeduhan. Saat kopi diseduh dengan air panas, terjadilah proses pelarutan senyawa kimia seperti kafein, asam organik, dan senyawa aroma dalam air. Kita juga bisa membahas konsep asam basa, karena pH kopi bisa dapat berubah-ubah karena tergantung jenis dan metode penyeduhannya. Selanjutnya yaitu ada manfaat mengaitkan proses pembuatan kopi dengan pembelajaran kimia. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman konsep kimia melalui contoh nyata. Yang kedua ada menumbuhkan minat belajar siswa dengan materi yang relevan. Yang ketiga mempermudah pengajaran dengan contoh yang praktis. Yang keempat menumbuhkan kesadaran terhadap kearifan lokal. Yang kelima membantu siswa melihat penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, belajar kimia lewat hal yang kita temui setiap hari seperti kopi itu dapat meningkatkan pemahaman siswa agar tidak terlalu membosankan dan mudah untuk dipahami. Lebih semangat belajar dan bisa lihat langsung bagaimana kimia itu nyata dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Izinkan saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.